Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Setiadi dari SMKN Bantar Kalong, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Di sini saya akan mempraktekkan aksi nyata modul 2.3 yaitu supervisi akademik. Dan di sini saya akan menjadi supervisor untuk melakukan supervisi terhadap salah satu guru di SMKN Bantar Kalong, yaitu Pak Febi Surya Abdul Basit, di mana beliau adalah salah satu guru bahasa Indonesia di sini. Baiklah, mari kita saksikan videonya. Assalamualaikum Pak Febi. Waalaikumsalam Pak Andi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik. Pak Andi sendiri bagaimana? Alhamdulillah. Bagaimana CGP-nya lancar? Alhamdulillah, dan sekarang sudah hampir 3 bulan lebih ya. Mantap. Ya. Ya. Baik Pak Febi, terima kasih atas waktunya. Ya. Pada hari ini saya memanggil Pak Febi ke sini yaitu akan melaksanakan percakapan praobservasi. Ya, praobservasi. Ya. Di mana nanti tujuan dari pelaksanaan praobservasi ini yaitu untuk mempermudah Pak Febi untuk melaksanakan proses pembelajaran ketika nanti saya yang akan menjadi supervisor untuk melaksanakan supervisi akademik Pak Febi. Oh iya, siap. Nah, baik Pak Febi. Ya. Sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan untuk terkait nanti akan pelaksanaan supervisi ya. Nah, kira-kira nanti tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada proses pembelajaran nanti apa Pak Febi? Oh iya, kebetulan untuk pembelajaran nanti ya materinya tentang drama di kelas 11, dan untuk tujuan pembelajarannya itu melalui pendekatan ini Pak ya, saintifik, porsi dan tipek ya, karena sekarang harus IT. Saya itu menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning, dan dipadukan dengan role playing agar semua anak-anak aktif seperti itu Pak ya. Dan juga anak-anak itu dapat menjelaskan alur drama ya yang dibaca atau ditonton. Selanjutnya menjelaskan babak demi babak dan yang terakhir itu menjelaskan konflik dalam drama. Seperti itu Pak. Ya, terima kasih, bagus sekali ya. Dan tadi tujuan dapat disampaikan dengan sangat bagus. Dimulai dari tadi Pak Febi akan melakukan pendekatan saintifik, kemudian dengan porsi dan juga pembelajaran tipek dengan menggunakan IT, di mana nanti kan anak-anak bisa menjelaskan alur drama, kemudian bisa menjelaskan per babak, dan kemudian bisa mengetahui konflik dari drama tersebut. Bagus, baik. Nah, selanjutnya Pak Febi, Ya Pak. kira-kira nanti pengembangan kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Pak Febi nanti? Yang saya akan kembangkan nanti itu yang pertama dari segi pengetahuan, ya anak-anak harus tahu bagaimana drama itu gitu ya, terus tokoh-tokohnya dan latar alur segala macam tentang drama anak-anak terus tahu dengan melalui itu ya pengetahuan. Terus ada juga keterampilan ya, nanti anak-anak itu bisa mempraktikkan tokoh drama seperti itu. Dan yang terakhir itu sudah pasti sikap. Iya, bagus sekali. Jadi nanti ada 3 kompetensi yang akan Pak Febi kembangkan ya, dari kompetensi pengetahuan, di mana nanti anak-anak bisa mengetahui apa itu drama, kemudian tokoh-tokohnya, alurnya dan sebagainya. Kemudian juga dengan mengembangkan keterampilan supaya nanti anak-anak bisa mempraktekkan drama dan juga sikap ya, yang paling utama. Bagus sekali. Nah, selanjutnya Pak Febi nih, kira-kira nanti strategi dan model pembelajaran apa yang akan Pak Febi laksanakan? Tentunya saya akan menggunakan RPP yang berdiferensiasi gitu ya, dan kolaborasi dengan RPP KSE, serta menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning. Jadi anak-anak terus memecahkan sendiri dalam drama nanti.
Ya, jadi untuk strateginya Pak Febi akan menggunakan RPP berdiferensiasi Ya. yang dikolaborasikan dengan RPP KSE ya. KSE. Dan juga nanti menggunakan model PBL. PBL. Bagus sekali untuk memecahkan masalah ya. Iya. Bagus sekali. Nah, selanjutnya Pak Febi ini kira-kira nanti media pembelajaran apa yang akan Pak Febi laksanakan? Untuk medianya yang pertama saya membuat karena ini berhubungan dengan Tipek Pandi ya. Iya. Saya membuat slide menggunakan Canva dan di sana saya sedikit eksplorasi. Saya pertama itu merekam diri saya sendiri, lalu nanti saya akan berbicara dengan yang ada di PowerPoint, seolah-olah kita sedang berdialog gitu ya, itu Tipeknya. Selanjutnya saya menampilkan video drama. Kebetulan video drama itu saya waktu kuliah. Iya. Kuliah memerankan tokoh itu ya, tokoh utama tentunya. Utama dalam judulnya itu Sang Petualang. Gitu ya. Pokoknya nanti di pembelajaran ke depan juga akan menonton gitu ya. Iya, bagus sekali. Dan juga untuk pengetahuan sesungguhnya itu menggunakan LKPD. Mungkin seperti itu Pak. Iya, iya. Bagus sekali. Jadi Pak Febi sangat inovatif sekali ya. Tadi dengan tadi akan menggunakan slide Canva, kemudian dengan merekam sendiri, membuat video pembelajaran sendiri, itu salah satu inovasi ya untuk pembelajaran. Oh ya, dan juga ditambah lagi saya menggunakan naskah karya saya sendiri. Oh bagus. Ya, naskah drama. Itu judulnya apa naskahnya? Judulnya mungkin nanti saya akan ini ya menampilkan itu karena kata kita ada 3. Oh iya. Ada 3 contoh naskah drama. Mungkin nanti pokoknya nantilah. Ya, siap. Biar Pak Andi penasaran. akan penasaran. Dia tambah penasaran gitu kan. Ya, siap-siap. Iya. Ya, bagus sekali. Sangat luar biasa, sangat inovatif sekali Pak Febi untuk dalam media pembelajarannya. Nah, kira-kira Pak Febi dari mulai yang tadi kita bahas dari tujuan, kemudian strategi, kemudian media, kapan Pak Febi akan melaksanakan perencanaan tersebut? Gitu. Insya Allah tanggal 15 Pandi ya, ke Pandi kan santai ya? Iya, 15? santai-santai. Oh, siap. Tanggal 15 di kelas 11 TKJ 1. Oh ya, tanggal 15 di kelas 11 TKJ 1. 15 Desember. Iya, bagus sekali. Baik Pak Febi, terima kasih atas waktunya. Iya, Pak Andi. Mudah-mudahan dengan percakapan praobservasi ini nanti menjadi tahap awal untuk mempermudah Pak Febi untuk melakukan proses pembelajaran di kelas. Iya, Sehingga siap. tadi tujuan, kemudian media, strategi, kemudian model itu sudah disiapkan terlebih dahulu. Ya, bagus sekali. Terima kasih atas waktunya. Ya. Dan kita nanti berjumpa lagi di tanggal 15 ya, di Ya. kelas TKJ 1. Dan nanti juga setelah saya melakukan pengamatan observasi di kelas TKJ 1 dengan Pak Febi, nanti kita juga akan ketemu lagi di Pasca ya. Siap. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Febi ya. Ya, sama-sama Pak Andi. Ya, sukses juga Pak Andi ya kegiatannya. Ya, silakan. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah tampak segar-segar dan ceria ya semuanya. Dan semoga dalam keadaan sehat walafiat ya selalu ya. Dan tetap ingat kita itu harus selalu jaga kondisi dan selalu awas ya karena sekarang itu lagi musim gempa. Oke, pintar. Baik, sekarang untuk mengawali kegiatan silakan untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan KM. Sebelum melaksanakan berbagai rangkaian aktivitas, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai.
Ya, baik. Semoga pembelajaran kita hari ini selalu dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, bagaimana untuk hari ini? Apakah ada yang sakit? Siap, iya. Baik, berarti semuanya hadir ya? Hadir. Ya, Bapak absen dulu ininya. Iya, siap. Ya, sebelum ke pembelajaran, ya, Bapak biasanya ingin mengecek kerapihan kalian. Lihat, pakaian sudah rapi atau belum? Sudah, ya, laki-laki bajunya dimasukkan dan perempuan juga ya yang rapih pakaiannya. Dan lihat di sekitaran kalian ada sampah atau tidak? Ya, jika ada silakan buang sampah ke tempatnya. Ya. Baik, untuk menambah semangat hari ini, ya, kita akan menyanyikan lagu yaitu Halau Halau Bandung. Jadi silakan semuanya berdiri. Ya. Nah, di depan layar ada teks dan musiknya ya. Baik. Dan ini kita sapa warga Jawa Barat. Berjumpa dengan kau, sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Ya sudah, tepuk tangan semuanya. Ya silakan duduk kembali. Baik, untuk pembelajaran kali ini ya, ini materinya baru yaitu tentang drama. Ya. Nah, di SMP, nah itu ya, pasti kalian pernah belajar tentang drama. Apa sih drama itu? Ada yang masih ingat nggak? Ingat, Pak. Ya, silakan. Drama adalah memerankan kehidupan orang lain ke atas pentas atau panggung. Memerankan kehidupan orang lain ke atas pentas atau panggung. Oke, tepuk tangan. Ya, bagus. Satu orang lagi, siapa? Ada yang mau? Ya, silakan. Pementasan berupa dialog yang ditonton oleh banyak orang, Pak. Pementasan berupa dialog dan ditonton oleh banyak orang. Oke, bagus juga. Terima kasih, tepuk tangan. Ya, jadi kalau apa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu ya, drama itu kumpulan syair atau prosa ya yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan seseorang gitu ya atau kehidupan aktor yang berupa acting dan ditonton. Jadi tadi jawabannya bagus ya. Devania dengan Amelia. Oke, nanti ada door prize ya dari Bapak ya. Ya, ini siap-siap ya. Jika Bapak nanti ditanya kalian bisa jawab, kalian akan mendapatkan door prize atau surprise dari Bapak. Oke, siap? Siap. SMK? Bisa. Dalam drama ini gitu pasti akan ada kaitannya gitu ya dengan kehidupan sehari-hari, ya kan? Misalnya dalam nilai-nilai gitu ya. Drama itu kan banyak nilai-nilai yang terkandungnya gitu. Misalnya Sila itu memerankan seorang tokoh dokter. Ya. Jadi kan Sila itu tahu gitu, oh dokter itu begini gitu ya. Terus misalnya ada lagi yang memerankan sebagai kakek-kakek gitu ya. Bagaimana susahnya itu kalau tubuh ya kan, tubuh menjadi seorang kakek-kakek gitu ya. Harus gini bungkuk gitu. Nah, jadi yang terkandung dalam drama ini gitu ya, kita bisa mengimplementasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari ya.
Nah, Bapak tidak sendiri ya, ditemani oleh seseorang. Pasti kalian kenal. Nah, hai Feb, silakan perkenalkan dan ya itu ya. Siap, Pak Vicky. Oh. Laksanakan. Ya siap, oke bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Feby akan menemani kalian dalam pembelajaran kali ini, yaitu materi tentang drama. Oh sudah ya. Ya, pokok pembahasan kita hari ini yaitu tentang itu menganalisis alur cerita, gitu ya, babak demi babak dan konflik dalam drama yang dibaca atau dipertontonkan, gitu ya. Nah, selanjutnya Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran, masih tetap dengan Selanjutnya, Feby akan membacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan alur drama yang dibaca atau ditonton disertai alasan dan bukti yang benar. Yang kedua, menjelaskan babak demi babak dalam teks drama disertai dengan alasan dan bukti yang benar. Dan yang ketiga adalah menjelaskan konflik dalam drama disertai alasan dan bukti yang benar. Oke, nah ini tujuan pembelajarannya. Ada yang tanyakan tidak? Tidak. Oke, kalau gitu kita masih lanjut ya. Nah, dalam penilaian ini ada 3 ya. Jadi selama proses kegiatan, yang pertama ada penilaian sikap ya. Kalian harus jaga sikap atau bagaimana sikap baik gitu ya selama pembelajaran. Juga ada religius tadi dari mulai berdoa gitu ya. Terus mungkin kalau nanti kalian mau keluar masuk ruangan harus baca salam ya. Doa juga bagus ya, doa masuk ruangan terus salam ya bagus. Dan yang ketiga ada kerja sama gitu ya. Nah, kerjasama di sini kalian dituntut harus bekerja sama nanti ya dalam kerja kelompok dan juga presentasi. Ya, baik seperti itu. Selanjutnya, Tapi ada lagi. aku bertanya-tanya, apa alur drama itu? Apa babak demi babak itu? Dan apa konflik itu? Monggo. Nggak ada ya. Oke, baik. Ya tadi yang dikatakan oleh Feby itu pertanyaan gitu ya. Pertanyaan mungkin ini sebagai pretest langsung gitu ya. Pretest langsung. Nanti ada post-test di akhir. Namun ini pretest langsung, Bapak akan bertanya gitu ya. Ginanjar. Ya, Ginanjar. Coba Ginanjar, menurut Ginanjar alur drama itu seperti apa Ginanjar? Alur itu adalah rangkaian peristiwa dalam cerita drama. Rangkaian peristiwa dalam cerita drama. Oke, tepuk tangan. Ya. Rangkaian peristiwa. Terus yang kedua, babak demi babak gitu ya. Nah ini, Sila. Silakan Sila. Babak demi babak itu apa Sila? Potongan kejadian-kejadian dalam suatu cerita. Potongan kejadian-kejadian dalam suatu cerita. Oke, mungkin kalau Sila itu diibaratnya sedang nonton sinetron ya. Ya seperti itu ya, sinetron bersambung. Baik, yang ketiga itu tentang konflik. Windy, ya silakan Windy. Konflik fisik Pak, karena ada regenerasi. Konflik fisik. Oh ya, mungkin konflik fisik itu suka ini ya nonton film aksi-aksi, ya. Karena ada konflik fisik, ada konflik batin. Nah nanti Bapak akan jelaskan gitu ya. Sebelum ke
pembelajaran selanjutnya, Bapak sekarang gitu ya akan menampilkan sebuah video tentang drama. Jadi kalian perhatikan ya, karena nanti akan menjadi masalah yang harus kalian pecahkan. Ya, nanti kerja kelompok dan soalnya ada di LKPD. Siap? Siap. Oke, Feby silahkan lanjutkan, Feb. Nah, perhatikan ya videonya. Aku Sulastri dari Kampung Sampalan Lega, Cikalong, Tasikmalaya. Aku dari keturunan penari ronggeng. Dari mulai nenek buyut, ibu, sampailah aku sebagai penari ronggeng. Ketika di sebuah hajatan di desa, aku menemukan pujangga hatiku. Dia adalah Kosim, lelaki yang menjadi suamiku. Awalnya aku tidak mau menikah dan membuat hati Kosim sedih. Kosimku sayang, maaf, aku tidak bisa menerima lamaranmu. Aku tidak tega melihat wajahmu yang kasihan itu, sayangku. Aku tidak tega. Lalu, aku menerima lamaranmu. Puas kau, Kosim? Puas kau, Kosim? Apakah kau tahu, Kosim? Setelah kau pergi ke rumahku untuk melamarku, ibuku memberikan kain merah ini agar aku selalu menjaga tradisi keluargaku. Meski aku sempat menolaknya, tapi aku ingin sekali melihat ibu tersenyum dengan pelukan hangatnya. Setelah 7 bulan kita menikah, aku selalu menari untuk mendapatkan uang yang banyak. Kau juga tahu kan, sayang? Karena selendang ini, kita bisa membeli apa saja yang kita butuhkan. Apa saja yang kita perlukan untuk buah hati kita. Tapi, kenapa kau selalu melarangku
sangat senang ketika melihat putriku pelukku sirna oleh senyuman mentari kecilku. Dia adalah penerusku. Dialah Darmaningsih. Putri dari Sulastri sang penari. Sejak umurku 10 tahun, aku selalu dibawa oleh ibu bekerja. Di bawah panggung, aku sangat mempesona saat ibu melihat menari. Hatiku jadi senang waktu itu. Aku selalu diajarkan menari sehabis ibu pulang kerja. Setiap gerak, dari mulai kepala, tangan, pinggul, kaki, lalu menusuk ke dalam hati. Itulah yang ibu ajarkan kepadaku. Namun, sehari sebelum ibu meninggal, aku diwariskan selendang ini. Selendang yang diberikan secara turun-temurun. Hingga aku saat ini, dari mulai anak-anak sampai orang tua banyak yang menyukaiku. Sampai-sampai aku disebut dengan Nyai Rongke. Nyai sudah terkenal ke setiap pelosok kampung. Maka tak heran banyak sekali yang ingin mengundangku dengan upah yang sangat besar. Tapi aku tak mau. Karena aku ingin menari di tempat ibuku bersemayam. Lagi-lagi setelah 10 tahun tidak bertemu, aku berjumpa dengan Kosim.
selalu menemuiku sehabis aku menari. Dan kau selalu berkata agar aku harus berhenti untuk menari. Apa yang salah dengan pekerjaanku? Pekerjaan ibuku dulu, dia sebagai penari. Dan kau ternyata adalah ayahku. Maaf. Maaf aku, ayah. Karena kisah tentang ibu dulu. Aku menjadi bersemangat. Dan tak akan ada yang bisa menghancurkan tembok tekadku untuk meneruskan perjuangan ibu. Lagi-lagi kau melarangku untuk aku berhenti menari. Aku tak bisa. Aku tak bisa. Aku berjalan menyusuri hutan yang gelap. Ternyata ada seseorang yang mengikutiku. Aku berlari tanpa melihat jalan yang mana ku pijak. Sampai di gunung ini, di hutan yang angker ini, hingga lubang jurang ini yang menelanku, sampai aku hilang untuk selamanya. Para penonton, warga Cikalong sekalian, Darmaningsih tidak hilang, tidak pula meninggal. Dia selalu ada dalam hati kita, dalam legenda kita. Setiap malam Jumat Keramat, jika kalian berani, kalian akan melihat selendang ini menggantung di atas pohon. Hutan ini yang bernama Gunung Rongge. Ya, boleh tepuk tangan dulu. Tadi perhatikan Sila mau ini ya. Berkaca-kaca terus matanya ya. Nah, yang tampil tadi itu adalah kakak kalian ya, Nisa. Video ini itu untuk mengikuti
perlombaan FLS 2N tingkat provinsi ya. Alhamdulillah juara kedua gitu ya. Alhamdulillah. Dan naskahnya coba siapa yang buat? Naskahnya Bapak sendiri yang buat gitu ya. Dan sutradaranya juga ya Bapak, dan dibantu oleh kru yang lainnya gitu ya. Karena dalam sebuah pementasan drama itu perlu memerlukan banyak orang gitu ya. Tidak hanya aktor, sutradara gitu ya, tapi ada juga misalnya yang bagian lighting, kostum, make up gitu ya, terus dan musik dan yang lainnya seperti itu. Nah, video yang tadi itu kalian harus pecahkan nanti di LKPD ya, seperti itu. Baik, selanjutnya, nah di sini ada struktur alur atau plot. Kalau Bapak ini menyebutnya itu adalah ruh dalam sebuah cerita, gitu ya. Di sini ada struktur alurnya yang 5. Terus Bapak di sini ada yang bulat-bulat ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ketenangan babak dalam drama. Nah, jadi tadi itu yang dikatakan babak adalah misalnya potongan-potongan cerita, ya itu benar juga gitu ya. Misalnya di sini Bapak jelaskan sedikit ya. Misalnya struktur alur yang pertama adalah pemaparan. Misalnya contoh yang paling sederhana. Misalnya Renti gitu ya. Aktornya Renti, judulnya itu Sendal Jepit. Ya gitu. Nah, di tahap yang pertama adalah pemaparan. Nah, dalam tahap pemaparan ini yang pertama ada pengenalan tokoh, bagus. Terus pengenalan apa lagi? Latar, ya. Dan mungkin tokoh-tokoh yang lainnya gitu ya. Nah, itu dalam tahap awal atau babak pertama misalnya. Terus lanjut ke babak kedua, ada komplikasi. Kalian tahu nggak? Masalah. Nah, tapi sini ada muncul masalah. Misalnya masalahnya itu adalah sendal Renti hilang. Ya. Masalahnya sendal Renti hilang kemana nih gitu ya. Apakah ada yang nyuri atau digondol oleh kucing misalnya gitu ya. Seperti itu. Nah, setelah itu baru ke klimaks. Tadi kan ya konflik cenanya. Ya, cenah. Salah sudah. Nah, klimaks itu adalah puncaknya masalah. Nah, di sini biasanya terjadi konflik gitu ya. Coba kalian di sini tentang cerita Renti mau konflik batin atau konflik fisik? Fisik, ya. Misalnya dengan jangan sila lah, ayo sila melulu. Misalnya dengan siapa namanya lupa lagi? Mutia. Oh ya, Mutia. Dalam konflik di sana, Renti curiga kepada Mutia karena sendal yang dipakainya itu sama, gitu ya. Nah, akhirnya Renti naik hitam, tidak sabaran, lalu Mutia dilempar botol aqua. Ya, Mutia kesakitan. Apa salah Muti misalnya ya? Kenapa wah, sehingga mulai percecokan dan akhirnya ada baku hantam misalnya. Nah, gitu ya. Itu kan ada konflik fisik ya antara misalnya manusia dan manusia seperti itu. Nah, terus babak selanjutnya ke anti klimaks atau pemecahan boleh atau peleraian. Nah, di sini biasanya muncul tokoh tokoh tritagonis. Nah, pintar. Tritagonis ini gunanya adalah untuk menengahi biasanya ya. Menengahi. Misalnya Rizky ya. Rizky datang, mungkin perannya itu sebagai Pak RT. Rizky datang sebagai Pak RT, ada apa ini? Tenang gitu ya. Jangan ribut-ribut, malu
dilihat orang banyak. Nah, Rizky datang melerai dan menengahi gitu ya permasalahannya, dan akhirnya Mutia itu menjelaskan ini itu sendal saya gitu katanya. Ternyata sendal Renti itu ada di balik di balik pintu gitu. Nah, di sini terjadi kesalahpahaman gitu ya. Nah, akhirnya Rizky menengahi dan Renti minta maaf kepada dia. Ya, itu ya di anti klimaks. Nah, terakhir adalah penyelesaian atau sering didengar itu ending ya. Ending. Kalau di sinetron pasti ada bersambung. Kalian suka nonton Ku Menangis enggak? Ku menangis. Gitu ya. Atau sinetron-sinetron itu SCTV gitu ya. Nah, itu bagus sekali. Endingnya pasti ya. Kalau ending itu ada happy ending, ada sad ending. Endingnya itu akhir yang bahagia, terus sedih. Ada lagi ketiga apa? Menggantung. Ya, benar sekali. Menggantung. Jadi ceritanya itu belum selesai. Pasti ada episode selanjutnya. Nah, biasanya di sini sinetron gitu ya. Atau film-film laga juga ada ya. Ada chapter 1, 2, 3. Nah, seperti itu gitu ya. Sampai di sini ada ditanyakan? Siap tidak? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang silakan jelaskan oleh Feby ya. Bapak sudah capek gitu. Jelaskan. Apa? Jelasan itu baca ke anak-anak. Oh, baca. Iya, baca biasa. Bagus sih yang ribetnya. Baca cepatan ke sini. Malah gitu. Baca. Nah, gitu. Oke. Baik. Saya akan mengatakan yang pertama adalah alur. Alur cerita atau sering disebut dengan plot adalah rangkaian peristiwa atau kejadian yang saling menyambung menjadi satu. Salah. Sambung menyambung dalam suatu Dasar. cerita. Nah, berdasarkan kausal itu ada 3. Yang pertama, alur maju. Yang kedua, alur mundur. Yang ketiga, maju mundur. Dan Gak ada cantiknya. berdasarkan kondisi yang tadi sudah dijelaskan itu oleh Pak Fen. Sudah cukup. Ya. Terima kasih. Udah? Oh ya, udah. Nah, jangan ditiru ya, kalau disuruh itu harus apa? Harus ya siap gitu ya, harus cepat. Apalagi kalau disuruh orang tua gitu ya, jangan seperti dia apa sendiri, yang seperti Feby ya, yang ada di sana. Nah, dasar itu. Nah, ini tentang alur ya, penjelasannya ada pengertiannya tadi sudah disebutkan, terus ada kausal 3 ya, alur maju, mundur, campuran. Alur maju itu biasanya apa? Dari cerita awal sampai akhir atau selesai, pintar. Terus alur mundur? Adanya flashback gitu ya. Cerita masa lalu yang selalu dikenang-kenang gitu. Gak bisa move on ya. Renti gak bisa move on seperti itu. Yang ketiga ada alur campuran. Di awal misalnya maju dan di tengah-tengah ada flashback gitu ya. Terus kembali lagi ke cerita yang di awal. Ya, pintar sekali. Nah, terus di sana ada kondisi yang tadi ya, yang 5. Merupakan ini ruh dalam cerita. Baik, next. Nah, Feby silakan baca lagi untuk teman-teman kita, Feb. Malah main kartu. Feby, itu baca, anak-anak baca lagi. Enggak. Panjang. Lagi main kartu. Kerjasama dong. Enggak. Kerjasama. Pep. Ya elah. Aduh. Jangan ditiru ya.
Ini gimana sih? Baik, itu ada yang bisa, ada yang membaca enggak? Silakan. Oke, siapa namanya? Amanda, silakan Amanda baca untuk teman-temannya. Dalam drama adalah suatu kisah kecil yang menggambarkan suatu kejadian tertentu. Cerita dalam drama biasanya mengandung beberapa babak yang saling berkaitan satu sama lain. Dalam karya prosa, ada istilah episode atau bab tertentu sebagai pembagian cerita. Babak adalah istilah potongan-potongan cerita dalam karya drama. Udah? Ya. Tadi ada yang menyebutkannya di awal-awal ya, ada menyebutkan potongan-potongan cerita ya. Bagus sekali gitu ya. Nah, ini tentang babak ya. Misalnya babak pertama tentang pengenalan tokoh, lingkungan ya. Terus tadi kan di cerita si Nyai Ronggeng ada mati lampu ya. Nah, dalam drama biasanya itu adalah sebagai penciri gitu ya, bahwa babak pertama sudah selesai. Nah, nyala lagi lampunya. Nah, baru masuk ke babak selanjutnya. Ya, seperti itu. Dan nah, yang terakhir pembahasan kali ini adalah tentang konflik, gitu ya. Konflik adalah pertentangan atau ketegangan. Tegang gitu ya. Nah, kalau tidak ada konflik biasanya ceritanya bagaimana? Tidak seru ya. Atau hambar. Mungkin kalau dalam masakan itu nggak pakai garam, seperti itu. Dan di sana ada dua ya, ada dua konflik. Pertama konflik fisik. Tadi yang cerita Renti misalnya, Mutia dilempar botol gitu ya. Terus ada juga konflik batin. Biasanya antara misalnya bapak dengan Tuhan gitu ya. Sambil berdoa, ya Allah, mudah-mudahan gitu ya, anu gitu. Kalian juga suka berdoa kan? Apalagi kalau kalian sedang menghadapi masalah gitu ya, suka curhat ke siapa gitu ya. Ya, jangan curhat itu jangan dipendam sendiri. Ya. Bisa-bisa apa? Ya, stres gitu ya. Nah, kalau perempuan biasanya perlu dicurhatkan. Dan kita lanjut ya. Kita masuk ke diskusi kelompok. Sampai di sini tadi Bapak penjelasannya ada yang ditanyakan atau tidak? Siap? Tidak? Oke, itu untuk penyemangat. SMK? Bisa. Ya, sekarang silakan kalian berkelompok ya sesuai dengan urutan kelompok yang telah kita tentukan terlebih dahulu ya. Silakan. Ya, cepat berkelompok. Duduknya. Bapak, izin bertanya, Ya. naskahnya ditulis kembali sebagai bukti. Ada di sini di LKPD ya. Nanti kalian tinggal mengisi di LKPD, jadi tidak perlu menulis lagi naskahnya. Ya, silakan duduk juga berkelompok. Melingkar aja, melingkar. Berarti di sini ada 6 kelompok. KM, mohon bantuannya KM, ini bagikan LKPD-nya ya. Nah, ini dengan ada yang dengan pertanyaan ya. Jadi ada beda-beda. Di sebelah sana apa sebelah sini? Udah? Ini sini ya? Yang dekat? Sekelompok? Beda? Hah? Gabung aja. Baik, sudah berkelompok. Ya, di sana ada contoh naskah yang tadi kalian lihat di video. Ya. Terus kalian analisis. Nah, di sana ada pertanyaan-pertanyaannya. Dan selanjutnya nanti dipresentasikan ke depan. Siap? Siap. Baik, untuk diskusi Bapak beri waktu 20 menit dari sekarang. Silakan.
Dan jika ada yang ditanyakan, silakan untuk konfirmasi ya. Gimana? Langsung jawaban aja. Ya, silakan diskusikan. Oke. Masih aman ya? Aman. Iya, Gus. Terus. Berubah ke dalam. Oke, si aman. Siap. Nah, ini si Bapak soal yang itu ya ke apa yang kelima itu? Oh iya, Bapak ketiga ya. Ya ini gimana kelompok? Sampai mana? Wah iya. Konflik ya? Ya jangan ada konflik di antara kita. Apalagi konflik dengan Muti'ah. Kalau dengan Muti'ah konflik rumah tangga. Sampai mana ini? Luar biasa. Nggak ada kendala? Nggak ada. Berarti paham ya? Siap, mantap. Nanti nunggu yang lainnya aja.
anak-anaknya. Ya ada apa muat? Ada konflik? Ya, gimana Ren? Ada ini kendala Ren? Ini teh Pak ngejelasin konflik. Oh, nomor 7. Oh itu. Pelarian itu penjelasannya apa gitu ya? Itu mau di luar cerita juga nggak apa-apa jawabnya. Maksudnya pelarian itu apa? Seperti itu. Ya. Misalnya kalau pelarian dalam cerita ada nggak? Ke tahap ini, tahap pelarian. Ada, pasti ada. Ya. Jadi tidak hanya ada aja orang ketiga gitu ya, atau tritagonis dengan keadaan ada. Gitu misalnya tahap, kalau itu kan tahap mau mati ya. Si Darmanisi kan meninggal. Kenapa meninggalnya? Nah itu gitu. Tahap pelarian. Ini berapa lagi? 2 lagi. Oke, sudah semuanya? Baik, kalau gitu kita ke tahap selanjutnya, yaitu jreng presentasi. Baik, untuk berapa? Saya Pak dari kelompok 1. Oke, silakan. Untuk presentasinya itu presentasi, nah setelah itu ada tanya jawab. Dan Bapak harapkan itu yang presentasinya itu tidak terpaku pada satu orang ya, tapi dibagi-bagi. Semuanya harus berbicara.
Jadi nanti yang belum nanti menjawab ya. Seperti itu. Moderator, hanya satu sesi aja ya. Satu sesi dua penanya. Yang bertanya acungan tangan, nama dan kelompok. Siap? Ya silakan moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatiannya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang, termasuk saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Winda dan di samping saya ada rekan-rekan saya. Jadi berdirinya kami di sini ingin memenuhi tugas-tugas dari Pak Pebi, yaitu menjawab LK lembaran kerja tentang Nyai Ronggeng. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja akan disampaikan oleh Teh Renti untuk materinya. Saya persilahkan. Jadi di dalam tugas ini terdapat 10 pertanyaan. Yang pertama yaitu pertanyaannya, alur apakah yang tergambar dalam teks tersebut? Dan dalam teks tersebut terdapat alur campuran. Kenapa disebut alur campuran? Dikarenakan teks tersebut memiliki mengungkit masa lalu, yaitu tentang 10 tahun yang lalu. Kan 10 tahun yang lalu itu adalah masa lalu ya. Jadi disebutlah dengan alur campuran. Dan yang kedua yaitu siapakah tokoh yang ada pada teks tersebut? Dan pada teks tersebut terdapat 3 tokoh. Yang pertama yaitu Sulastri, yang kedua yaitu Darmaningsih, dan yang ketiga yaitu Qasim. Dan yang ketiga yaitu menurut struktur alurnya, pengenalan masalah apakah yang muncul, dan pertanyaan tersebut akan dibacakan oleh rekan saya itu Rizky. Pengenalan masalah tersebut yaitu saat Qasim menghalangi Sulastri untuk menari. Jadi pengenalan masalah tersebut yaitu munculnya si Qasim menghalangi Sulastri untuk menari. Kan di dalam teks tersebut ada termasuk pengenalan masalah, pengenalan awalnya. Siap. Ya siap. Yang keempat, berikan penjelasan tentang babak kedua pada teks drama tersebut. Untuk jawaban tersebut yaitu menjelaskan asal-usul Sulastri sebagai penari dan suami Sulastri yaitu Qasim. Dan babak kedua yaitu menjelaskan tentang si Sulastri berasal dari mana, suaminya siapa, yaitu termasuk asal-usul. Untuk yang kelima yaitu berikan penjelasan tentang babak ketiga pada teks drama tersebut. Untuk jawabannya yaitu menjelaskan anak Sulastri yang tumbuh jadi seorang penari dan selalu diajarkan menari oleh ibunya. Dan babak ketiga yaitu menjelaskan anak Sulastri, dan si Sulastri tersebut selalu diajari oleh ibunya untuk menari setelah ibunya pulang kerja. Jadi setelah isi Darmaningsih pulang kerja, si Sulastri suka dilatih menari oleh ibunya setelah beliau pulang kerja. Untuk pertanyaan yang keenam yaitu konflik apa yang terjadi pada teks drama tersebut. Untuk jawabannya yaitu konflik batin. Dikarenakan teks tersebut mengandung unsur batin Darmaningsih dan Qasim. Ya, jadi di dalam teks tersebut terdapat konflik batin dikarenakan ada kontak batin antara si Darmaningsih dengan si Qasim. Untuk yang ketujuh, setelah tahapan konflik, tahapan selanjutnya adalah peleraian. Jelaskan. Untuk jawabannya yaitu peleraian adalah akhir dari cerita, dan akhir dari cerita Nyi Ronggeng adalah Darmaningsih tidak hilang dan tidak pula meninggal. Dia selalu ada dalam hati kita, dalam legenda kita. Jadi peleraian adalah akhir dari masalah. Jadi di dalam akhir masalah ini endingnya adalah si Darmaningsih itu tidak meninggal, tetapi si Darmaningsih itu selalu ada di dalam hati kita dan selalu melegenda. Untuk pertanyaan yang ke-8 yaitu jelaskan karakter tokoh Darmaningsih. Untuk jawabannya yaitu angkuh, tidak mau mendengarkan nasihat orang lain, pekerja keras dan pantang menyerah. Jadi tokoh
atau karakter si Sulastri adalah angkuh, terusan pantang menyerah, terus tidak mau mendengarkan nasihat orang lain, tapi beliau itu pekerja keras. Jadi selain beliau mempunyai sisi negatif, tidak mau mendengarkan orang lain, tetapi beliau juga pantang menyerah. Terus pekerja keras deh. Untuk pertanyaan yang ke-9 yaitu jelaskan karakter tokoh Sulastri. Jadi karakter tokoh Sulastri itu adalah sama seperti si dan Maningsi, terus angkuh, tidak mau mendengarkan orang lain, disebabkan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, jadi tidak jauh lah sifatnya seperti ibuna gitu. Untuk pertanyaan yang terakhir yaitu nomor 10, jelaskan amanat yang terkandung pada teks drama tersebut. Jadi amanat tersebut adalah ketika kita mempunyai tekad yang kuat, maka apa yang kita inginkan itu harus tercapai, apapun caranya. Jadi kalau kita mempunyai tekad yang kuat, mempunyai keinginan, seberat apapun rintangannya, kita harus menghadapi masalah tersebut supaya keinginan yang kita inginkan itu bisa tercapai. Baik, untuk selanjutnya siapa yang ingin bertanya silahkan. Ya Pak, saya Ginanjar dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, apa alasan Qasim menghalangi Sulastri untuk menari? Langsung Sekian dijawab. dari kami. Langsung dijawab atau ditampung? Ditampung dulu ya. Ya, berarti satu lagi pertanyaan. Silakan. Baik, selanjutnya siapa lagi? Silakan. Perkenalkan, nama saya Aprilia Trihasti dari kelompok 2. Pertanyaannya, di mana latar cerita Nyai Ronggeng? Terima kasih. Iya. Nah, itu sudah ada 2 pertanyaan ya. Sudah siap? Jawab? Sudah siap? Oh, belum Pak. Ya, sampai santai Ginanjar. Ya. Izin menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu kenapa si Qasim selalu menghalangi Sulastri untuk menari. Dan jawaban tersebut akan dibacakan oleh rekan saya, itu Amanda. Karena alasan Qasim melarang Sulastri menari karena Qasim tidak mau Sulastri ditonton atau membuat persona kepada laki-laki. Pada laki-laki lain selain dia, atau intinya dia itu kecantikannya hanya untuk si Qasim, jadi orang lain itu tidak boleh melihatnya gitu. Dan pertanyaan yang kedua yaitu di manakah latar cerita tersebut, dan jawaban tersebut akan dibacakan oleh rekan saya, itu Cynthia. Latar belakang cerita tersebut adalah di gunung. Gunung. Ya, gunung. Ya, baik, kalau itu silakan tutup. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk bos. Ya. Berhubung waktu
sebentar lagi akan selesai, ya. Nah, nanti tadi sudah ada satu kelompok yang sudah presentasi, gitu ya. Yang lainnya nanti Bapak akan cek tugasnya di LKPD, seperti itu ya. Nah, sebelum itu Bapak akan mengevaluasi, ya. Tadi kelompok 1 sudah presentasi, ya luar biasa sekali, gitu ya. Jadi alur yang tergambar, gitu ya, alur yang tergambar dalam cerita tadi itu ada flashback, gitu ya, menceritakan bahwa intinya itu ada di si Sulastri, menceritakan ibunya, gitu ya, gitu, flashback atau alur campuran ya tadi ya seperti itu ya, alur campuran. Terus siapa tokoh yang ada pada teks tadi sudah ya. Pertama Dharma Ningsih, kedua, ketiga Kosim. Ya, namun diperankan oleh satu orang. Ya, jadi ini nasanya itu jenisnya adalah monolog ya. Ada monolog, ada dialog. Yang ketiga, menurut struktur alurnya, pengenalan masalah yang muncul apa tadi? Melarang Sulastri dan Ningsih untuk menari. Ya, babak keempat, nomor 4, babak kedua itu bercerita tentang Dharma Ningsih ya. Dharma Ningsih dari awal sampai selesai. Terus yang nomor 5 menjelaskan babak ketiga yaitu tentang si Sulastri tadi sudah. Terus selanjutnya adalah konflik terjadi di sini, konflik batin ya. Batin karena tidak ada kontak fisik. Jadi dia mencurahkan semuanya itu, kekesalannya itu ya sampai menangis gitu. Terus nomor 7 setelah tahapan konflik pelarian ya. Pelarian itu masalah mulai mereda gitu ya, mereda. Nah, kalau di cerita si Sulastri dan Dharma Ningsih ini atau Nyi Roro Kidul lagi. Nyai Ronggeng ini ya ceritanya itu untuk pelarian itu proses terjadinya itu ya mungkin kematian gitu ya. Nah, tadi si Dharma Ningsih jatuh ke jurang gitu ya, ke jurang. Dan endingnya apa tadi itu dijelaskan oleh si Kosim bahwa Dharma Ningsih itu tidak mati, dia masih ada gitu. Nyatanya sudah meninggal karena dikejar-kejar oleh seseorang di gunung gitu ya. Oke, seperti itu. Terus karakter tokoh Dharma Ningsih tadi sudah jelaskan juga ya oleh kelompok 1. Ya, kalau Dharma Ningsih itu keteguhan hatinya gitu. Keteguhan hatinya bahwa apa yang ia kerjakan itu hal yang biasa, hal yang lumrah gitu ya. Karena itulah sebuah pekerjaan. Namun dipandang negatif oleh Kosim ya, ayah dari si Dharma Ningsih. Terus karakter Sulastri juga tadi ya, buah itu tidak jauh dari pohonnya. Ya, Sulastri itu kan anak sama Dharma Ningsih ibu dan anak. Terus amanat ya, amanat yang terkandung. Nah, itu kita jangan menilai pekerjaan itu wah itu pekerjaan yang negatif gitu ya. Nah, kita ambil saja positifnya gitu. Seperti itu ya. Seperti yang terjadi pada cerita Nyai Ronggeng. Oke, ya. Kita ke babak nih. Ke tahapan selanjutnya. Nongol lagi ya. Sebelum Bapak simpulkan gitu ya. Ada yang ingin menyimpulkan? Ya, Pak. Ini menjawab Pak, saya Rudi Marpoji dari kelompok 4. Iya, silakan. Dari kesimpulan pembelajaran hari ini kita dapat menganalisis teks drama dari segi alur, babak dan konflik yang ada di teks drama Nyi Ronggeng. Oke, baik, tepuk tangan. Ya. Sip. Nah, selanjutnya Bapak akan menyimpulkan, tapi bukan sama Bapak, sama kembaran.
Lagi apa lagi? Hei, 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 hei. Malah canda. Apa? Itu baca. Terakhir kali ya? Iya, janji terakhir kali. Janji. Iya, janji baca. Itu Iya, anak-anak. Kesimpulannya untuk pembelajaran kali ini yang pertama, alur cerita atau sering disebut plot merupakan rangkaian peristiwa atau kejadian yang saling menyambung dalam suatu cerita. Selanjutnya, babak dalam karya sastra ada istilah episode atau bab tertentu sebagai pembagian cerita atau potongan-potongan cerita dalam karya drama. Yang terakhir, konflik adalah pertentangan atau ketegangan dalam sebuah drama. Ya, baik konflik fisik eksternal ataupun konflik batin internal. Oke, ya, terima kasih Feb. Nah, ya, sebagai refleksi itu bagaimana untuk kegiatan hari ini? Ya, menyenangkan ya. Oke, terima kasih ya. Nanti juga Bapak akan mengirimkan refleksi ya. Nanti kalian isi, terus nanti kirimkan di WA lewat Japri bisa ya. Karena nanti akan dikirimkan ke WA grup ya. Untuk perbaikan Bapak sebagai pengajar gitu harus ada perbaikan seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan post test ya, waktunya ada sedikit lagi. Silakan kalian post test mengisi hanya 5 soal dan jawabannya benar atau salah. Nah, silakan kalian scan kodenya, di sana ada ya. Silakan scan kode. Ataupun misalnya yang kurang paham bagaimana sih menyekan kode, nanti Renti ya, Renti kirimkan ke WA grup yang kemarin udah dibagikan. Siap, waktunya 2 menit ya, waktunya 2 menit. Silakan dimulai dari sekarang. Gampang ya. Nah, nanti hasilnya akan muncul di WA Group ya. Siapa yang nilainya paling besar berarti yang paling memperhatikan. Siapa yang paling kecil, nah itu harus menambah motivasi ya dalam belajar yang lebih baik lagi. Baik, untuk pembelajaran selanjutnya di minggu yang akan datang kita akan belajar tidak kalah menarik lagi. Ya, kalian akan mempelajari tentang memerankan satu tokoh dalam teks drama yang dibaca oleh mereka. Nah, jadi siap-siap ya yang mau jadi artis, mau jadi aktor. Nanti kita tampil ya. Oke, seperti itu. Baik, alhamdulillah ya. Pembelajaran dari awal sampai akhir telah selesai. Dan untuk mengakhiri kegiatan kali ini, silakan tadi KM ya. Coba sekarang Ginanjar untuk memimpin doa akhir pembelajaran. Silakan. Mohon perhatian. Setelah melaksanakan berbagai rangkaian aktivitas, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati. Mulai.
Berdoa selesai. Ya, mohon maaf dari awal sampai akhir jika Bapak ada salah kata ya. Tambah semangat lagi minggu depan dan kita berjumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, LKP-nya dikumpulkan ya. Ya, selamat pagi Pak Bobi. Selamat pagi Pak Andi. Ya, selamat pagi juga Ibu. Selamat pagi, Pak. Ya, pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih kepada Ibu pendamping yang sudah menyempatkan waktunya untuk menyaksikan saya melaksanakan percakapan pasca observasi supervisi akademi. Ya, baik Pak Bobi. Ya Pak Andi. Terima kasih telah menyempatkan waktunya datang ke sini. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pak Andi sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik ya. Baik. CGP-nya gimana Pak Andi, lancar? Alhamdulillah lancar dan selalu tetap semangat ya. Ah, mantap ya. Dan mudah-mudahan Pak Bibi juga bisa ikut CGP ya. Insya Allah. Bu, salah ikut. Iya, bagus sekali bagus ya. Siap. Baik, Pak Bibi terima kasih telah menyempatkan waktunya ke sini. Ya. Adapun tujuan saya memanggil Pak Bibi ke sini yaitu untuk melaksanakan percakapan pasca observasi supervisi akademik, yang mana tujuannya yaitu untuk mengevaluasi dan juga refleksi terkait dengan proses pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh Pak Bibi di kelas 11 TKJ 1 kemarin. Ya. Ya baik Pak Bibi, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan terkait dengan kemarin proses pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh Pak Bibi. Baik, bagaimana perasaan Pak Pebi setelah diamati atau disupervisi oleh saya kemarin? Perasaan ya mungkin agak sedikit grogi Pak Andi ya. Ya nama juga manusia gitu ya. Biasanya nggak di supervisi, kembali supervisi, jadi suasananya agak berbeda. Namun itu justru malah menambah motivasi saya gitu ya Pak Andi untuk mengajar lebih baik lagi. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak Bobi. Tetapi setelah saya kemarin amati proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pak Bobi itu sangat luar biasa sekali. Karena saya lihat anak-anak juga gitu sampai tertarik ketika Pak Bobi melaksanakan proses pembelajaran. Dan saya juga enak gitu melihatnya. Ya, mungkin boleh cerita sedikit Pak Andi. Ya boleh Pak Bobi. Waktu di kampus dulu saya aktif di UKM teater gitu. Jadi tahu bagaimana cara mengatur kondisi panggung gitu kan. Belajar menjadi sutradara, aktor, apalagi gitu. Jadi saya terapkan di kelas gitu, di sekolah. Itu bagaimana kita ini guru ini sebagai sutradara atau sebagai aktor gitu ya. Dan juga anak-anak itu sebagai penonton ataupun bisa juga sebagai aktor seperti itu. Jadi ya itu yang membuat mungkin Pak Andi betah gitu ya. Seperti itu. Ya baik, terima kasih, sangat luar biasa sekali jawabannya. Dan selanjutnya Pak Pebi, proses area pengembangan apa yang telah dikembangkan oleh Pak Pebi kemarin dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan di kelas TKJ 1? Yang pertama mungkin dari segi perencanaan ya Pak ya, perencanaan pembelajaran gitu. Nah dari perencanaan itu harus matang dari segi pengetahuan siswa. Bagaimana misalnya kemarin kan saya mengajar menganalisis naskah drama gitu. Apakah anak dari segi pengetahuan itu paham tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik seperti itu. Nah itu dari perencanaan yang matang, terus pelaksanaannya dari media pembelajarannya seperti itu ya. Bagaimana caranya bisa menarik siswa dan tentunya dievaluasi di akhir penilaian seperti itu. Dan yang menjadi daya tarik siswa gitu ya, saya kasih naskah saya sendiri Pak Andi. Waktu itu ada 3 kelompok, saya bagikan tiap kelompok itu berbeda naskah. Pertama ada naskah
Kadita gitu ya, yang di itu Rokidul, Iya, yang dimonologan ya. monologan, terus ada naskah Nawang Wulan, dan terakhir itu kemarin itu naskah Sangkuriang. Sangkuriang ya. Karena ada 10 karya Pak Anies saya gitu. Hebat sekali, sangat Oh, luar itu. biasa sekali karena itu salah satu proses Pak Febi menjadi guru yang kreatif ya. Insya Allah Pak. Iya. Karena selain dari naskah yang dibuat oleh Pak Febi tersebut, saya lihat juga dari media pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Febi itu sangat bagus kemarin. Saya lihat di tayangan selain ya, ada percakapan Pak Febi sendiri gitu direkam kemudian disaksikan oleh anak-anak. Anak itu sampai tertarik gitu, Iya. sampai Kita ngomong berdua gitu ya sama iya terpana. ngomong berdua sama di layar padahal itu prosesnya itu rekaman dulu iya. gitu. Baru disusun. Ya, terima kasih Pak Febi. Nah baik, untuk pertanyaan selanjutnya Pak Febi ini, sejauh mana keberhasilan pengembangan kompetensi proses pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh Pak Febi kemarin? Kalau secara matematis gitu ya, secara matematis 98% alhamdulillah sudah tercapai. Namun 2% yang lagi ini ada dalam proses pembelajarnya. Misalnya yang pertama 1%-nya itu dari pribadi siswa gitu ya. Apakah siswanya itu aktif atau pasif gitu ya. Misalnya kalau aktif ya alhamdulillah gitu ya. Kalau pasif kenapa nih anak-anak ini diam gitu ya di kerjaan kelompok, atau apakah ada masalah gitu ya. Nah itu juga seorang guru itu harus mungkin mencari tahu anak ini kenapa sih gitu ya. Bisa saja kepada wali kelas gitu ya, atau kepada teman-temannya. Jadi kita sebagai guru itu tahu memposisikan diri anak ini seperti bagaimana. Dan selanjutnya yang 1%-nya lagi, anak-anak itu malu gitu ya Andi. Malu ataupun takut untuk tampil, takut untuk menjawab pertanyaan. Jadi keterampilannya itu kurang gitu di sana. Nah itu termasuk juga PR saya mungkin sebagai guru, bagaimana cara siswa itu harus aktif. Terutama misalnya kalau dalam segi ini, kemarin saya juga sudah sebagai beberapa kelas, bahwa siswa itu takut salah untuk menjawab pertanyaan. Gitu ya. Terus saya kasih motivasi, kenapa gitu ya, jangan takut salah gitu. Karena kan nggak gini gitu ya, Pak ini kamu salah jawabannya, saya nilainya 0. Nggak seperti itu kan. Ya mungkin kita kalau jawabannya salah kita luruskan gitu ya. Kalau misalnya bisa saja ke rekan yang lain, misalnya, jawabannya itu kurang tepat gitu ya, bukan salah gitu, seperti itu. Iya, bagus sekali, sangat luar biasa jawaban Pak Febi, karena kemarin saya menyaksikan juga ketika anak yang kurang pasif tersebut sempat oleh Pak Febi diarahkan ya, ke kelompok lain seperti itu, sehingga anak tersebut kembali bisa aktif dalam proses kelompoknya. Nah baik Pak Febi ini, untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira ada kendala apa atau hambatan apa yang Pak Febi rasakan di dalam proses pembelajaran kemarin? Karena kan itu ada anak yang 2% kurang pasif gitu. Iya, dari segi penonton aman kan ya. Nah dari segi keterampilan gitu yang menjadi kendala waktu saya mengajar drama kemarin. Contohnya pertama tadi takut salah. Terus yang kedua dalam presentasi ini. Dalam presentasi si anak itu terfokus pada teks gitu ya. Nah, jadi kalau dalam dramaturgi gitu ya, kalau kita sedang tampil di depan gitu ya, yang itu mata itu kita harus mengajak audiens gitu, mengajak audiens untuk berinteraksi. Kalau di kelas ya anak-anak presentasi memaparkan materi gitu ya, supaya masuk ke audiens. Nah itu yang jadi kendala itu karena kita sadari juga gitu, kalau anak di depan itu semuanya berani gitu, tapi kalau tampil sendiri anak-anak kadang gak berani atau gimana seperti itu. Nah, itu mungkin tantangannya seperti itu. Iya, kendalanya. Ya bagus sekali ya. Mudah-mudahan dengan motivasi Pak Febi terus terhadap anak tersebut bisa menjadi
anak tersebut aktif kembali ya. Jadi kita jangan bosan-bosan ya untuk memberikan motivasi terhadap anak. Baik, ini untuk pertanyaan yang terakhir Pak Febi. Kira-kira rencana tindak lanjut apa yang akan dilakukan oleh Pak Febi agar anak tersebut bisa berpartisipasi aktif kembali dalam proses pembelajaran? Yang pertama mungkin kita harus memperbaiki gitu ya, karena setiap hari itu kan kita mengajar, kita selalu evaluasi gitu ya, dari segi perencanaannya dulu gitu ya, terus pelaksanaannya dan yang terakhir evaluasi gitu ya, bagaimana ketercapaian anak gitu. Dan selanjutnya saat proses pembelajaran gitu ya, mungkin di awal nanti akan memberikan motivasi kepada anak bahwa misalnya jika Bapak memberikan pertanyaan ya, jadi siswa itu harus menjawab dengan perasaan tidak takut salah gitu. Ya, jadi jangan takut salah gitu ya. Nah, selanjutnya dari media pembelajaran insya Allah lebih menarik lagi gitu ya, karena sekarang kan ada Canva gitu ya Pak Andi. Media Canva itu ternyata luar biasa bagus sekali. Kemarin juga saya editing di Canva gitu. Jadi bisa berinteraksi dengan layar di InFocus, di slide gitu ya. Dan selanjutnya memotivasi anak dalam kerja kelompok. Mungkin karena yang tadi Pak Andi sudah katakan bahwa siswa yang misalnya tidak aktif, misalnya dikasih tugas ke kelompok lain, nah jika sudah kembali lagi ke kelompoknya, maka mungkin siswa itu akan memberikan jawaban atau apa gitu yang tidak ada di kelompoknya. Mungkin itu insya Allah menjadi lebih baik lagi untuk pembelajaran. Terima kasih atas jawabannya, sangat luar biasa sekali ya. Dengan apa rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh Pak Febi ke depannya. Ya. Terima kasih. Itulah tadi pertanyaan pasca observasi supervisi akademik yang telah dilaksanakan oleh Pak Febi. Dan kemudian saya rasa ya, evaluasi untuk Pak Febi karena mungkin sudah dipersiapkan ya, direncanakan dengan baik, dimulai dari administrasi pembelajaran, dari mulai RPP syllabus dan yang lainnya, itu sudah lengkap sekali kemarin. Kemudian juga dengan proses pembelajaran melalui media pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pak Febi kemarin ya, itu kira-kira apa tuh ya model pembelajarannya? Model pembelajarannya itu pendekatan saintifik ya kayaknya. PJBL, karena kalau PJBL itu harus membutuhkan waktu yang lama. Iya. Karena berbasis masalah saja. Iya. Dan saya berharap Pak Febi bisa memberikan ilmunya terhadap guru-guru lain, supaya guru-guru bisa meniru dan membuat model pembelajaran seperti yang telah dilaksanakan oleh Pak Febi. Ya, apalagi kalau membuat sebuah produk ya. Insya Allah nanti adalah video anak sedang berdrama. Karena itu mungkin modelnya itu PJBL. Terima kasih Pak Febi atas waktunya. Siap. Mudah-mudahan kedepannya Pak Febi lebih kreativitas lagi ya untuk berkaryanya, dan mudah-mudahan novelnya segera beres. Oh ya, agar siap. saya bersama Ibu segera launching dan bisa melihatnya, bisa membacanya. Siap. Ya, terima kasih Pak Febi ya. Ya, sama-sama. Ya. Silahkan Ibu. Oh iya, saya mau tepuk tangan dulu. Selamat ya untuk Pak Andi yang sudah menyelesaikan rangkaian supervisi akademik berbasis coaching, khususnya di segmen pasca observasi ya Pak ya. Iya. Nah, yang kita tahu rangkaian supervisi akademik ini kan ada pra-observasi, sudah dilakukan sebelumnya. Saya juga sudah lihat videonya, kemudian observasi ya Pak yang terakhir sekarang ini pasca observasi. Secara umum saya sudah melihat Pak Andi luar biasa ya. Pasca observasi ini kan ada 3 langkah lah yang harus dilakukan. Yang pertama, Pak Andi bertanya apa yang ingin dikembangkan, kemudian sampai perasaan Pak Andi bertanya ya. Kemudian tadi saya melihat Pak Andi bertanya juga apakah sudah sesuai dengan
tujuan yang dikembangkan seperti itu ya. Bapak juga Koci sudah menceritakan perasaannya, kemudian area pengembangannya, kemudian dalam pasca observasi juga memang harus disampaikan hasil pengamatan supervisor ya. Pak Andi ini kan supervisor gitu ya kemarin, bertindak sebagai supervisor. Nah Pak Andi saya lihat juga tadi menyampaikan catatannya meskipun tidak selalu berurutan ya, pertama menanyakan dulu area pengembangan, kemudian catatan, tapi nyambung seperti itu. Kemudian yang terakhir juga ditanyakan rencana tindak lanjut ya Pak ya. Apalagi yang ingin dikembangkan, rencana Koci ke depan. Jadi fokusnya memang di PI 5 ini, fokus saya itu adalah menilai keterampilan coachingnya Pak Andi. Kita tahu Pak Andi ini sedang belajar di pendidikan guru penggerak ya Pak ya. Nah secara keseluruhan saya hitung tadi, pertama saya biasanya di poin 2 dulu. Nah ditunggu, memenuhi ini ada 5-6 poin, diubah lagi seperti itu Pak. Udah luar biasa ya. Kalau misalnya mau dibandingkan dengan para psikolog, mereka berapa tahun belajar gitu ya kuliah supaya lulus untuk menjadi coach. Kita hanya belajar 3 putaran ya Pak ya di pendidikan guru penggerak. Jadi saya harap ke depan Pak Andi semakin termotivasi lagi untuk lebih mempelajari gitu ya tentang coaching ini, tentang keterampilan membuat pertanyaan-pertanyaan pemantik yang lebih tertata, lebih apik ya, sehingga ke depan bisa lebih berbagi seperti itu ya Pak ya, lebih mampu mengoptimalkan kompetensi koci di depan nanti ya Pak Andi ya, agar lebih baik. Saya pun banyak belajar dari Pak Andi dan Bapak. Sangat memotivasi, sudah saya rekam dan insya Allah nanti mungkin saya pun akan replika di sekolah saya. Mohon doanya. Iya. Itu ya Pak Andi cukup ya, luar biasa. Semangat ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu pendamping yang sudah memberikan refleksi kepada kami berdua, dan mudah-mudahan ini menjadi saya untuk selalu tetap semangat ya Ibu. Semangat Pak Andi. Semangat, Bapak semangat daftar Pak. Iya, soalnya kita sepakati ya, ilmu di pendidikan guru penggerak ini seumur hidup loh insya Allah kita pakai. Iya. Baik, terima kasih. Itulah tadi proses percakapan pasca observasi supervisi akademik yang telah dilaksanakan oleh saya selaku calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Tasikmalaya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.